Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Dita Isapitri, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Teman-teman, jika pada video sebelumnya kita membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik, nah pada video kali ini aku akan menjelaskan materi dari bab 9 mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang manajemen kurikulum. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Stay tune! Dalam bab 9 ini, kita akan membahas 8 sub materi yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang keempat, komponen kurikulum. Yang kelima, perencanaan kurikulum. Yang keenam, model implementasi kurikulum. Yang ketujuh, pengembangan isi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Nah, apa aja sih yang ada di dalam kurikulum tersebut? Ada dua hal yang meliputi ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah atau kondisi sekolah yang bersangkutan. Lestari mengemukakan bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, pengembangan, implementasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi atau penilaian. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah, yaitu atau MBS. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS, pengelolaan sekolah harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidikan, terutama standar pengelolaan. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Ada apa aja sih prinsip-prinsip kurikulum tersebut? Prinsip kurikulum, menurut Sanjaya, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, efektivitas. Dan yang kelima, efisiensi. Selanjutnya, menurut Rusman, prinsip kurikulum yaitu produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Next, kita akan membahas fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Di dalam kurikulum terdapat 4 komponen penting. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Tujuan pendidikan terdiri atas yang pertama tujuan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan instruksional. Yang kedua, isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan.
Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, evaluasi, yaitu penilaian, pembelajaran. Evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Nah, sebenarnya dari mana sih kurikulum tersebut didapat? Kita akan membahasnya dalam perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Trusman adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa. Di dalam perencanaan kurikulum, minimal ada 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu yang pertama filosofi, yang kedua konten atau materi, yang ketiga manajemen pembelajaran, yang keempat pelatihan guru, dan yang terakhir yaitu sistem pembelajaran. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Bagaimana sih cara merumuskan tujuan dari kurikulum itu sendiri? Menurut Trusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perubahan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber empiris, yang kedua, sumber filosofis, yang ketiga, sumber bahan pembelajaran. Landasan perencanaan kurikulum. Menurut Trusman, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kekuatan sosial, yang kedua, perlakuan pengetahuan, yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Next, kita akan membahas model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, concept-based adaptation model merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Ledwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah yaitu setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Dan yang kedua, implementasi merupakan proses timbal balik. Dan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Dan yang ketiga, model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini, diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Di sini, kita akan membahas pengembangan isi kurikulum. Ada 2 cara. Yang pertama, melalui scope atau ruang lingkup ke dalam dan keluasan. Yang kedua, cakupan wilayah, yaitu berupa lokal, regional, nasional. Yang ketiga, sifat isi, berupa fakta, konsep, prinsip, generalisasi. Yang keempat, organisasi bahan. Yang kelima, integrated. Yang keenam, tak ada batas mata pelajaran. Yang kedua, secara sequen, yaitu sistematik atau urutan. Yang kedua, kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, spiral. Yang ketiga, separated subject, mata pelajaran esensial. Yang keempat, correlated, bidang studi. Yang kelima, integrasi aspek tertentu, yaitu tematik, gender, lingkungan, life skill konseptual, kehidupan, alam pekerjaan. Next, yang terakhir, kita akan bahas yaitu mengevaluasi atau menilai. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, program pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Scriven mengemukakan evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Ini bisa berasal dari dalam maupun luar sekolah. Evaluasi sumatif terdiri atas 2 pendekatan, yaitu pendekatan sistem tertutup dan pendekatan sistem terobosan. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami manajemen kurikulum. Apabila kalian belum paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan, kalian bisa memutar ulang video ini, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk akses link yang ada di description box sebagai tolak ukur evaluasi pemahaman kalian dalam memahami materi yang sudah aku jelaskan ini. Dan jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next video, bye-bye!